Set girl. Hello everyone, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. Saya Winda Andini dengan NIM 222-0202-109 dari kelas PAID. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Saat Al-Zariyah dan Al-Urf dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fadil, MPD. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian Saat Al-Zariyah. Secara etimologi, Zariyah artinya wasilah atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan. Sedangkan secara terminologi, Zariyah berarti jalan yang membawa kepada sesuatu yang baik ataupun buruk. Jadi, yang dimaksud dengan Saat Zariyah di sini ialah jalan untuk sampai kepada yang haram atau kepada yang halal. Pembahasan selanjutnya yaitu dasar hukum Saat Al-Zariyah. Dasar hukum yang menjadi kehujahan dari Saat Al-Zariyah yaitu berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih. Selain itu, Saat Zariyah ini juga dapat dipercayai secara logika. Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Selanjutnya yaitu implementasi Saat Al-Zariyah. Contoh dari implementasi Saat Al-Zariyah yaitu seperti donor darah bagi orang yang sedang berpuasa. Adapun pemberian sumbangan darah ketika sedang berpuasa wajib, mengakibatkan bahaya bagi pendonor atau berakibat harus minum ketika akan dan setelah menyumbang darah, maka tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Larangan tersebut berdasarkan Saat Al-Zariyah mencegah terjadinya perbuatan yang terlarang, yakni membatalkan puasa. Larangan menjadi donor ketika berpuasa sesuai dengan maqasid syariah, yakni memelihara agama. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang Al-Urf. Pengertian Al-Urf. Urf, menurut ulama usul fikih adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Berdasarkan pengertian di atas, urf adalah kebiasaan yang telah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dianggap baik karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat Islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara. Masih membahas seputar Al-Urf, pembahasan selanjutnya yaitu dasar hukum Al-Urf. Kehujahan urf sebagai sumber hukum didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 199. Melalui ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang Islam berarti hal itu baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya termasuk juga urf yang baik. Jadi, berdasarkan dalil-dalil tersebut, urf yang baik adalah suatu hal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu syarat-syarat al-urf. Syarat-syarat urf yaitu urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Urf yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Urf tidak kontradiktif dengan apa yang telah diungkapkan secara jelas, dan urf tidak bertentangan dengan nas. Apabila keempat syarat di atas terpenuhi, maka urf tersebut dapat dijadikan sebagai hukum dalam bidang muamalah, pertukaran, transaksi, dan pemenuhan hak dan kewajiban. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang terakhir yaitu macam-macam al-urf. Para ulama fikih membagi urf menjadi 3 macam, yaitu dari segi objeknya, al-urf al-lafzi, kebiasaan yang menyangkut ungkapan, al-urf al-amali, kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Dari segi cakupannya, al-urf al-am, kebiasaan yang bersifat umum, al-urf al-khas, kebiasaan yang bersifat khusus. Dan dari segi keabsahannya, dari pandangan syara, al-urf al-sahih, kebiasaan yang dianggap sah, dan al-urf al-fasid, kebiasaan yang dianggap rusak. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. I hope you enjoy and like my video. Thank you for watching my video guys. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.